Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan bahas contoh 1 di dalam proses pencatatan clearing. Sebetulnya ini sudah dijelaskan di dalam slide yang kemarin Ibu bagikan, cuma di sini Ibu akan mempertegas kembali. Baiklah, di dalam soal katanya ditulis keterangan Tuan A membeli barang kepada Tuan B senilai 10 juta rupiah. Apabila kita ilustrasikan, akan nampak seperti berikut. Katanya Tuan A melakukan pembelian barang dagang kepada Tuan B senilai 10 juta rupiah. Nah, katanya atas transaksi tersebut, Tuan A membayarnya dengan menggunakan biliet giro Bank ABC. Berarti ketika dia melakukan pembelian, Tuan A membayarnya dengan menggunakan biliet giro Bank ABC. Kemudian selanjutnya Tuan A membayar utang kepada Tuan B. Jadi selain Tuan A melakukan pembelian kepada Tuan B, Tuan A juga membayar utang kepada Tuan B senilai 20 juta rupiah. Berarti di sini pengeluaran yang dilakukan oleh Tuan A totalnya adalah 10 juta ditambah 20 juta, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Nah, kemudian sama ya dengan menggunakan biliet giro Bank ABC. Tuan A merupakan nasabah Bank ABC, sedangkan Tuan B merupakan nasabah Bank DF. Ketika Tuan A mengeluarkan BG Bank ABC, berarti di sini kita bisa katakan Tuan A sebagai nasabah Bank ABC. Nasabah Bank ABC, sedangkan Tuan B merupakan nasabah Bank DEF. Di sini merupakan ada sebuah transaksi dengan dua bank yang berbeda dengan menggunakan proses clearing. Nah, sebelum kita melakukan proses pencatatan clearing, berarti kita bisa simpulkan Tuan A sebagai nasabah Bank ABC itu dikatakan Bank ABC sebagai bank tertarik. Ya, kenapa tertarik? Karena dia nanti akan menarik sejumlah rekening Tuan A untuk dibayarkan kepada Tuan B. Sedangkan Bank DEF sebagai bank Tuan B, dia dikatakan sebagai bank penarik, ya, karena dia akan menarik sejumlah uang dari Bank ABC. Nah, bagaimana proses pencatatan clearing untuk Bank ABC dan Bank DF akan nampak seperti berikut. Berarti kita sekarang melakukan dulu ya pencatatan untuk Bank ABC. Nah, di Bank ABC akan dicatat jurnalnya seperti berikut. Karena Tuan A yang akan membayar kepada Tuan B, maka Bank ABC akan mendebit yang dinamakan namanya rekening giro Tuan A. Senilai total yang akan dibayarkan adalah 30 juta rupiah. Nah, di kreditnya, karena ini merupakan proses clearing, maka Bank ABC akan mengkredit rekening giro Bank Indonesia. Jadi proses clearing itu melibatkan Bank Indonesia. Sama nilainya sebesar 30 juta rupiah. Dan ini terjadi dalam proses clearing yang kedua. Dan asumsinya proses pencatatan seperti ini ketika Tuan A mempunyai cukup rekeningnya di Bank ABC, ya. Cukup rekening, artinya rekeningnya tidak ditolak karena dia mempunyai dana yang cukup. Nah, kemudian bagaimana proses pencatatan di Bank DF? Ya, jadi pencatatan Bank ABC akan nampak seperti berikut ya di dalam proses clearing yang kedua. Di Bank DF dia ada dua proses kegiatan. Pertama di dalam proses kegiatan clearing yang pertama. Clearing yang pertama ketika si Bank DF menerima warkat dari Bank ABC, maka dia akan melakukan proses pencatatan LAR clearing.
Ya, AR clearing ada di posisi debit sebesar totalnya 30 juta. Ini merupakan akun single entries. Jadi dia akunnya cuma satu ya, ada di sebelah debit ya. Jadi ini merupakan akun single entries ya, yang merupakan namanya rekening administratif ya. Rekening administratif. Nah, kemudian di dalam clearing yang kedua, Bank DF akan mencatat awalnya rekening clearingnya didebitkan. Nah, berarti dia akan mengkredit RAR clearing. Jadi RAR clearing ini akan dipindahkan posisinya. Jadi ada di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian DAF akan mencatat akun, awalnya kan rekening giro BI ada di sebelah kredit ya. Karena di sini asumsinya sudah diterima sama Bank DF, berarti akan mendebit rekening giro Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia yang tadinya di sebelah kredit, jadi di sebelah debit. Kreditnya akan menambah rekening giro Tuan B senilai jumlahnya sama 30 juta. Nah, seperti ini proses pencatatan clearing apabila asumsinya Tuan A mencukupi dana untuk membayar kepada Tuan B. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.